cara menyikapi orang-orang yang berbicara tentang kejelekan kita di belakang. Wow, ini wakai banyak sekali yang mengalami itu, termasuk saya juga sering mengalami itu. Dan kalian pasti juga pernah mengalami itu. Dibicarakan oleh teman-temannya, dibicarakan oleh tetangga-tetangganya, dibicarakan oleh orang lain tentang kejelekan kita di belakang. Yang paling tidak mengenakan kan di belakangnya itu. Jadi pas tidak ada kita kan, dia membicarakan kejelekannya kita. Sikap utama yang harus kalian ambil ya, jangan pernah membicarakan kejelekannya di belakang juga. Jadi jangan diambil pusing sebenarnya. Sikap kita tetap seperti biasa, jangan menirunya. Jadi ketika kita berbicara tentang dia di belakang dia, bicarakan yang baik-baik. Kalau bisa, bicarakan yang baik-baik. Minimal kita tidak membicarakan tentang kejelekannya. Minimal kita tidak bicara tentang dia, apalagi kejelekannya. Itu sikap utama yang kalian ambil. Yang sering terjadi biasanya di tempat kerja. Di tempat kerja itu siapa yang berbicara jelek di belakang kita? Teman. Posisinya pasti di bawah kita. Walaupun pangkatnya sama, tapi dia sudah menjatuhkan diri. Dia menganggap kita berada di atasnya, makanya dia berusaha untuk menjatuhkan kita. Kan seperti itu realitanya. Jadi orang membicarakan kejelekan kita itu pokoknya ingin menjatuhkan kita, atau istilahnya dia mengajak orang lain untuk membenci kita. Istilahnya kan seperti itu. Kalau di Islam namanya ghibah. Kalau di orang-orang Jawa rasan-rasan. Nah, seperti itu. Ya sikap utama kita ya relax. Paling enggak kita tidak membicarakan kejelekannya. Kalau bisa kita malah membicarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Iya atau tidak, pernah atau enggak pernah, berusaha untuk membicarakan kebaikannya. Apa yang terjadi kalau kamu membicarakan tentang kebaikannya kepada orang-orang yang pernah diajak bicara tentang kejelekan kita? Ayo, kesana ya Allah. Kesana orang akan mengira bahwa dia yang bermasalah kan, dan apa yang dia omongkan tidak benar, ya kan? Itu cara membuktikannya. Dan orang akan melihat kita, loh, ternyata dia baik loh, kita selalu membicarakan kebaikannya loh, tapi kok dia selalu membicarakan tentang kejelekan kita. Yang bermasalah kan berarti dia. Itu kesannya. Cara terbaik itu seperti itu. Itu sikap yang kita ambil kalau ada orang yang membicarakan tentang kejelekan kita di belakang. Kalau di dunia luar, di luar pekerjaan, misalnya di permasyarakatan, terkadang memang mereka itu punya hak untuk menilai kita ya. Tapi untuk membicarakan di belakang itu yang menurut saya rumit. Tetap kita memakai sikap yang sama. Jadi jangan pernah kita berbicara tentang kejelekannya di belakang. Jadi kalau kita sama-sama membicarakan kejelekannya di belakang juga, berarti ada dua orang yang bermasalah. Tapi kalau kita tidak mengikuti dia, membicarakan dia di belakang tentang kejelekan dia, maka hanya ada satu yang orang bermasalah, yaitu dia sendiri. Terkadang mereka benar kalau membicarakan tentang kejelekan kita. Kita pasti juga pernah melakukan kesalahan, dan menurut dia itu memang buruk dan jelek, tapi tidak sepantasnya untuk diomongkan di belakang, apalagi diomongkan pada orang-orang lain yang tidak bermasalah dengan dia. Itu kan masalahnya kan seperti itu. Jadi sikap utama ya itu, nanti lambat laun akan kembali sendiri kepada dia. Itu kan mengurangi dosa kita sebenarnya kalau kita dibicarakan di belakang. Apalagi kalau yang dibicarakan dia itu tidak terbukti adanya, malah dia yang kacau kalau nanti. Ya, jadi berhenti untuk membicarakan orang lain di belakang. Walaupun orang itu memang salah terhadap kita,
ataupun kita salah terhadap mereka, paling enggak kita tidak membicarakannya kepada orang lain. Jadi kalau memang kita punya mental yang berani, langsung ditegur aja.